Yang saya lihat itu saya dibawa sama cahaya, Bang. Saya dibawa, saya ngelihat badan saya gitu. Saya ngelihat anak istri saya di situ semua pada nangis di situ. Nah, disitulah akhirnya saya sampai dibawa itu akhirnya saya ngelihat, Bang. Dikasih lihat apa kelakuan saya waktu itu. Dulu semenjak saya lahir itu saya dikasih lihat kelakuan saya. Di situ betapa bejatnya saya gitu ya. Betapa bejatnya saya. Terus saya dikasih lihat juga orang-orang yang udah ditumbalkan itu, terus sama yang ngelakuin pesugihan itu, Bang. Itu saya ngelihat semua, Bang, di tempat-tempat itu. Di situ akhirnya saya nggak kuat, Bang, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang merupakan mantan dukun pesugihan. Seperti apa pesugihan yang beliau lancarkan ini? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Bimo. Siap. Ya, Bang Bimo. Mungkin kira-kira teman-teman bisa mengenali nggak sih dengan berpakaian seperti ini, Bang Bimo? Ya, Ada yang mengenali ya? insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada kalau Nggak udah ada. kayak gini ya. Oke, jadi karena permintaan dari Bang Bimo, beliau ingin menggunakan topeng tertutup dan teman-teman karena masa lalunya dulu, Bang ya. Siap. Masa lalunya dulu ya yang boleh dibilang sangat apa ya, buat kita itu merasa bersalah ya, merasa Siap. berdosa gitu, Bang. Iya, Bang. Oke. Memang seperti apa sih, Bang, yang mau diceritain Bang Bimo ini seperti apa? Kayak pesugihan atau santet atau segala macamnya itu. Ya, pesugihan. Ya kalau santet ada juga. Saya pernah nyantet 6 orang lah kurang lebih. Oh, aduh, ngeri banget ya. Ya, kalau untuk pesugihan ya udah nggak kehitung. Pasien saya nggak kehitung. Oke. Disimpan dulu aja ceritanya kalau gitu, Bang Bimo ya. Ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Bang Bimo menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Saya deg-degan banget nih bahwa di hadapan saya ini adalah mantan seorang dukun yang udah tobat ya, lebih tepatnya gitu, Bang ya. Ya, saya hijrah. Berusaha untuk hijrah. Amin, semoga tetap Amin. istiqomah, Bang ya. Bisa langsung cerita, Bang? Bisa. Oke, silakan Bang Bimo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Bimo. Ya, di sini awal saya menjadi seorang dukun itu ada cerita awalnya. Memang saya dari kecil aneh gitu, nggak seperti anak pada umumnya. Dari kecil itu ya boleh dikatakan saya punya kelebihan dalam hal-hal goib. Ya misalnya saya kadang kalau berantem tuh ya waktu masih SD sampai dikeroyok 2 kelas saya. Oh, oke. Tapi ya yang musuh-musuh saya pada terkapar semua. Sampai saya SMP itu orang tua saya ya nyari orang pintar, kiai atau buat ngobatin saya itu.
Kelakuan saya itu saya sering ngamuk lah gitu, sering tidur di kuburan. Udah Gitu. kelihatan aneh Iya. ya. Nah di situ nggak sembuh-sembuh, malah akhirnya mbah saya dari kampung datang dari Jawa, dari Ngawi sana, datang buat ngasuh saya. Kata mbah saya, anak ini jangan diobatin kemana-mana, emang harus diasah. Nah dari situlah SMP kelas 2 saya sudah ditempa. Ya kalau mbah saya bilang saya harus menempa ilmu dari awal, seperti bangunan itu harus ada pondasinya. Saya di situ diajari cara meditasi, sampai akhirnya saya diajari Rogo Sukmo. Malah waktu itu saya bilang ajarin saya ilmu kebal mbah, saya bilang. Akhirnya sama mbah, kalau udah bisa Rogo Sukmo semua bisa. Itu ilmu Jawa itu seperti itu, ilmu dasarnya Rogo Sukmo. Karena saya ditempa sampai SMP, ya kurang lebih kelas 3 SMP lah, saya sudah bisa melihat diri saya sendiri gitu. Saya udah bisa ninggalin diri saya sendiri. Nah di situ saya makin saya makin asah terus Rogo Sukmo saya. Nah di situ setiap ilmu yang saya pelajari pasti dapat Oke. di situ. Tapi saya udah nggak liar lagi kayak dulu, sering hajar orang. Nah cuman di SMP kelas 3 mbah saya meninggal. Setelah mbah saya meninggal, saya nggak ada yang kontrol saya lagi. Disitulah saya mulai kenal dunia hitam. Ya dari saya jadi bandar narkoba. Saya ya kalau zaman anak sekolah dulu tawuran. Saya ya mimpin konteng lah, mimpin grup saya itu ya. Nah itu di situ mulai liar lah saya. Akhirnya lulus SMA itu saya tahun 99 saya lulus SMA. Sehabis F-Type Tanas itu saya coba jalan-jalan saya ke Gunung Kawi. Itu saya pertama kali saya belajar bersemedi itu di sana gitu. Nah akhirnya sampailah saya ke sebuah petilasan di daerah Jawa Timur ya. Saya nggak bisa nyebutin daerah petilasan itu. Nah di situ saya bertemu sama Raja Jin di situ ya, penguasa goib situ. Nah disitulah saya dikasih, kalau mungkin nanti ada yang minta bantu sama kamu mencari kekayaan, kamu bisa bawa ke saya gitu. Kalau menurut si Jin, Raja Jin tadi. Nah dari situlah saya tahun 2000 saya mulai kerja di satu perusahaan itu. Nah di situ bos saya itu ketipu sama dukun pesugihan. Nah akhirnya saya tawarin, mau nggak saya bantu. Nah, jadi saya dikecilin sama bos saya dari situ. Ini pasien pertama saya. Akhirnya saya bawa ke gunung tadi, ke petilasan tadi di daerah Jawa Timur tadi. Ya saya ritual di situ, berhasil dia, sukses. Disitulah mulai tahun 2000 itu saya makin mengembangkan ilmu saya gitu. Dari mulai Jawa Timur saya ke ke daerah Jawa Tengah sampai Cirebon sampai Jawa Barat lah pokoknya. Saya mencari tempat-tempat keramat seperti itu. Tapi saya kerja di perusahaan itu, cuman dikasih spesial gitu maksudnya dispesialkan sama bos karyawan saya. spesial lah ya. Terserah lu mau kemana gitu, yang penting gue gaji. Nah lu harus bantu gue kalau gue ada kebutuhan gitu, ada masalah, kata bos saya tuh. Nah, bos saya udah jadi ya dikasarkan konglomerat lah, salah satu konglomerat pada saat itu. Sampai di tahun yang paling memilukan itu buat saya di tahun 2010. Jadi sewaktu saya bekerja di perusahaan bos saya yang pertama itu, saya di situ kenal dengan ya karyawan, kita berhubungan baik lah di situ. Ada yang menerima saya dengan baik, ada yang enggak kan gitu. Nah ini yang menerima saya dengan baik teman saya almarhum. Namanya ya saya biasa manggil dia Tongseng gitu. Tahun 2003 itu saya kenal dia, itu orang Borju. Orang Borju, dia pakainya
mobil-mobil mewah lah gitu, saya nggak bisa nyebutin mereknya. Tahun 2010 itu, waktu itu musim batu bacan, saya ingat. Saya habis gosok batu tuh di daerah Rawabening itu, Jakarta Timur. Saya ketemu sama almarhum itu dengan naik motor butut, motor Honda ya, Honda butut, dengan belanjaan sembako warung lah gitu. Nah di situ ketemu, saya tuker ngobrol-ngobrol, tuker nomor. Nah dari situ berlanjut saya main ke rumah dia. Saya kaget, ternyata yang dulu dia borju itu hancur. Dia tinggal di daerah Pelumpung, Bang. Daerah Pelumpung tuh dia tinggal, dia ngontrak tuh di satu buah kontrakan. Di situ jadi satu kontrakan itu dibikin warung lah, warung kecil. Nah dia tinggal di situ itu bersama istrinya, 4 orang anaknya dan 2 orang mertuanya, suami istri gitu, bapak ibu mertua. Dari situ ngobrol-ngobrol, akhirnya dia ngomong sama saya, Bim bantuin gue jadi kaya lagi. Gimana ya, saya bilang. Saya emang dari dulu kalau orang mencari pesugihan ke saya itu nggak gampang. Nggak langsung saya terima. Dia mau ngasih duit saya berapa, saya nggak terima. Nggak langsung terima. Pasti saya uji dulu gitu. Saya nasihati dulu, jangan ngambil pesugihan karena resikonya pasti ada, yaitu tumbal. Siapa yang tumbalin? Orang yang kamu sayangin. Dan itu pun gak akan abadi, pasti ada batas waktunya. Semua itu akan diambil ke sana lagi gitu, ke tempat raja jin yang dipuja tadi. Nah di situ teman saya emang udah gelap mata gitu. Akhirnya saya tinggal pulang, saya kasih waktu 3 hari. Akhirnya 3 hari kemudian yang saya harap teman saya nggak nelpon saya. Akhirnya saya ke rumahnya. Ya udah, kalau memang jalurnya mau minta pesugihan, ada resikonya, saya jelasin. Resikonya tumbal. Siapa Bim yang ditumbalin? Saya ngertak doang waktu itu. Anak lu yang paling kecil. Saya cuma bilang gitu. Nggak apa-apa Bim. Ya Allah. Nah di sini biar orang juga jelas, pesugihan itu apapun bentuknya, tumbalnya pasti ada orang yang kita sayangin, itu satu. Nah terus kedua, kalau dia udah bersuami istri itu harus ada restu dari istrinya. Itu pesugihan jenis apapun. Ya udah, kalau memang begitu, istri lu memang ridho nggak, saya gituin, ikhlas nggak? Istrinya yang saya harap itu jawab. Waktu itu kan ngobrol bertiga saya. Yang saya harap tuh istrinya nggak terima gitu loh, nggak mau gitu. Istrinya malah dukung. Nggak apa-apa, yang penting gua kaya. Saya di situ, ya udah, saya bilang oke, kalau kayak gitu, saya minta tanggal lahirnya dia, saya lihat, saya hitung. Ya udah kalau kayak gitu, nanti kita ritual dulu. Kalau mas saya prosesnya mungkin beda sama orang lain. Waktu itu saya minta, gue mau cari dulu nih tempat mana yang nerima lu, yang rezeki lu ada di situ gitu, rezeki pesugihan lu ada di situ. Ya udah, terus yang bagus di mana Bim? Kalau yang kuat itu di sini, di daerah Jawa Timur tadi. Nah di sebuah petilasan lah itu kuat dan udah sangat terkenal lah gitu untuk di Indonesia. Maaf. Nah di situ akhirnya ya udah, kalau memang begitu saya ritual, syaratnya saya ritual di rumah lu, saya bilang. Ini kosongin nih, saat gue minta satu ruangan lah di situ. Di situ akhirnya disiapin satu ruangan di hari yang udah ditentukan, dan syarat-syarat umbu rampe yang saya minta antara lain itu ya tadi nasi kuning 2, telur dadar 2, pakai lauknya telur dadar, pisang raja 1 tangkap, kembang 3 rupa. Kembangnya kembang mawar merah, mawar putih, kenanga. Nah di situ lagi ditambah lagi sama kemenyan tuh saya bawa sendiri, minyak saya bawa sendiri. Nggak pernah pasien saya suruh beli kemenyan, minyak nggak pernah. Itu saya punya sendiri. Saya punya racikan khusus lah gitu. Nah di situ akhirnya saya juga minta setetes darah nih dari mereka berdua. Nah di situ saya ritual. Ya saya ritual di situ, saya manggil sama penunggu tempat petilasan tadi, datanglah utusannya itu.
utusan dari kerajaan jin tadi yang jemput saya. Saya bawa tadi, saya bawa suguhan tadi. Ini atas nama Tongseng dan saya sebut nama istrinya Mei aja, itu bukan nama asli. Ini mau minta sugih gimana Eyang Ratu di situ. Nah di situ dilihat sama dia itu suguhan tadi yang ada tetesan darah tadi. Dan Eyang Ratu nerima, kalau memang mau minta sugih, saya bantu sugih, silahkan ke sini. Ya udah, saya pulang lagi, saya jelasin sama dia. Kalau memang lo mau jadi minta pesugihan ke sana, di sana terima. Cuman lo matengin lagi. Soal kalau udah ke sana sampai kita potong tumpeng atau kita selamatan di sana, lo ternyata nggak jadi pesugihan di sana, itu udah nggak bisa ditolak. Pesugihan lo gagal, tumbal udah diambil. Tumbalnya siapa? Ini saya kasih lihat lagi, lihat nih ke air. Ya maaf ya bang ya. Saya udah nggak mau praktekin lagi karena itu udah bersanggungan sama. Ya saya kasih lihat di air, lihat siapa. Ya itu anak yang terakhir. Nyata omongan saya yang awal nyata gitu loh. Nah mereka berdua yang saya harap sampai menunggu hari H itu, menunggu di malam Selasa Kliwon itu datang. Mereka berpikir saya berharap tuh dia nggak jadi gitu. Nyata dia ngabarin, oke Bim, gue udah siapin travel. Oke, maaf. Jadi berangkatlah kami ke sana. Sampai di sana saya izin sama juru kunci setempat. Biasa kita berdoa dulu di petilasan itu. Ya untuk syarat-syaratnya sama kayak awal gitu. Nasi kuning, pakai telur dadar, pakai kembang 3 rupa, kopi manis, kopi pahit, terus teh manis, teh pahit, susu, terus pisang raja setangkep itu sama. Nah setelah dari situ kita berdoa keluar dari ruang petilasan tadi. Kan di sana tuh ada 3 tempat keramat yang harus kita datengin tuh. Tapi itu masih satu area. Nah di situ saya izin sama juru kunci setempat, saya pengen nginep mungkin nggak lama 2-3 hari. Kebetulan ya mereka udah kenal saya gitu. Ya udah silakan aja Pak kalau mau. Ya udah, saya nginep di situ, saya meditasi. Gimana nih secepat mungkin saya membawa Sukma si, saya sebutnya pasien ya, Tongseng ini pasien saya, untuk ketemu si Raja Jin. Ya sudah, akhirnya waktu itu cepet, nggak sampai semalam. Itu saya mulai jam 9 malam. Ya kurang lebih jam 1 jam 2 malam itu ya kami udah masuk. Jadi waktu pas masuk itu ya saya di situ itu mengelihatan kita masuk di kerajaan, ada sebuah kerajaan. Ya saya duduk dulu. Saya duduk udah nyampe duluan nih. Saya duduk, saya ngobrol sama Yang Ratu. Nah, nggak lama teman saya ini datang dibawa sama ya penggawa kerajaan lah gitu ya. Datang. Ya dihina banget gitu. Saya duduk di kursi, teman saya itu ditendang-tendang gitu. Tendang-tendang, di bawah suruh duduk di bawah di depan si Yang Ratu tadi. Nah, disitulah negosiasi teman saya ini dikasih kalau mau pesugihan itu dia harus mengurus cucu daripada si Eyang. Nah, dikasih waktu kekayaan selama 5 tahun. Nah, kalau memang setuju bikin selamatan gitu, potong tumpeng. Nah, tumpeng itu ditumpeng sama di situ ada kambing bang. Kambingnya kambing apa aja, nggak kambing gendut enggak, potong kambing di situ. Segera bikin selamatan di situ. Nah nanti setelah selamatan di rumah nanti bikin kamar khusus. Di setiap Selasa Kliwon teman saya harus ritual dengan umbu rampe atau sesajen yang seperti awal tadi. Nah di situ teman saya nggak boleh ngelakuin kegiatan apa-apa. Situ mereka berhubungan sama istrinya. Nah kalau yang orang nggak tahu berhubungan sama istri itu berhubungan secara fisiknya, tapi enggak sebenarnya. Nah pada saat kita pulang itu kita jadi saya lupa ya. Akhirnya besoknya setelah deal besokannya saya ngomong sama
juru kunci setempat untuk nyiapin tumpeng dan kambing apa aja, yang penting kambing muda buat dipotong. Nah terus saya bilang lagi sama tongseng tuh, Seng, jadi nggak jadi, ini udah nggak bisa ditolak, lu paham kan? Ya paham, mau. Ya udahlah, kambing itu dipotong. Nah kambing itu dipotong, saya nggak ngelihat tuh bang, tuh nggak ngelihat yang ratu di situ. Yang biasa saya lihat tuh yang ratu ada di situ. Saya nggak ngeliat. Nah setelah kambing itu dipotong, sore itu kita tumpengan udah jadi nih, kita ritual tuh di petilasan itu, kita selamatan, mengundang warga situ, kambing. Nah di situ kan kambingnya dibentuk kayak kambing guling tuh bang. Nah di situ, nah disitulah yang saya lihat juru kunci setempat itu, kalau kita bisa ngeliat bang, itu udah bukan juru kunci bang, itu yang ratunya yang di situ, penguasa situ. Nah yang ratu itu ngasih pisau ke teman saya. Ya kalau penglihatan teman saya sih juru kunci, terima pisau, motong tumpeng, terus motong daging dari kambing guling tadi yang dipotong kaki. Nah si kuncen ngomong, jangan disisain. Nah itu pas lagi dipotong kaki kambing guling tadi, saya ngelihat bang, itu anaknya dia itu ditusuk bang ya. Itu posisi anak itu yang namanya kambing guling kan ditusuk gitu bang ya. Kambing gitulah bentuknya, ditusuk dari apa luburnya sampai ke kepalanya gitu kan, tembus. Itu potong kaki itu saya ngelihat itu bukan kambing bang. Terus saya ngeliat anaknya dia yang di situ. Saya udah sering bang, saya udah sering ngelihat gitu, saya udah sering. Cuman pada saat itu saya nggak tahu kenapa. Ya Allah. Saya ngeliat di situ mual, saya mual. Saya ngeliat anak dia itu dipotong kakinya, anak itu nangis. Teman saya makan untuk sampai habis berdua sama istrinya. Udah saya turun dari tempat itu. Ketika itu saya ke parkiran mobil di bawah itu, saya ngerokok di situ, saya mual di situ. Udah selesai, saya pulang ke teman saya, Bim gimana ini kelanjutannya? Ya udah nanti kelanjutannya di rumah, gue tuntun lu ritual di rumah. Akhirnya ritual di rumah, saya bilang Seng, di rumah nanti kalau bisa lu cari rumah satu lagi, jadi mertua lu semua pindahin ke rumah yang itu. Nah rumah itu tuh buat tempat usaha sama tempat lu ritual. Nanti kalau lu mau pindah lu bilang sama gue lagi, biar ntar tempat ritual lu gue pindahin lagi ke tempat yang baru. Kita sampailah di rumah, emang nggak tahu kenapa ya, emang kayak udah diatur gitu ya. Baru sampai rumah tetangga sebelahnya pindah. Baru nyampe di Jakarta nih gitu. Tetangga sebelahnya pindah, langsung di kontrak tuh sebelah sama dia. Itu dia cerita itu duit boleh minjem sama rentenir, modal kita mencari sugihan itu. Nah, udah di situ dia nyari apa, dia ngontrak situ lagi. Saya langsung belanja ke pasar tuh persyaratan itu. Saya bilang, Seng, ini persyaratannya ini lo ingetin nih. Pisang raja setangkap, kembang 3 rupa, dupa atau kemenyan tuh terserah lo. Itu harus ada. Kalau minyak wangi terserah lo ada apa enggak, cuman kalau bisa ada. Itu minyak melati, saya gitu. Lo beli aja sendiri. Nah, terus kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit. Terus susu, kalau bisa pakai susu yang kalengnya putih itu bang, saya mau nyebutin merek. Dari situ, di situ dia ritual. Terus saya, saya lupa, lampu yang dari minyak kelapa itu, lampu itu nggak boleh mati bang. Nah tadi lampu itu nggak boleh mati. Kalau lampu ini mati, berarti lo mati juga. Saya gituin sama dia. Itu pas ritual aja? Itu apa? Di rumah dia tiap hari harus begitu. Lampu itu harus lampu hidup terus. Lampu sentir itu harus hidup terus. Gitu. Nah terus gimana Bim? Nah ini mantranya lo hafalin. Saya tulisin dulu di kertas. Setiap malam Selasa Kliwon, lo berarti harus udah ritual. Habis maghrib udah ritual. Jadi hari Senin maghrib, lu udah nggak boleh ngapa-ngapain, lu harus udah masuk kamar, lu ritual di situ sama istri lu. Sebelum lu ritual, lu berdua baca mantra ini sebanyak-banyak sampai lu ngantuk, atau lu tiba-tiba hasrat seks lu ini keluar gitu. Nah, hubungan lah lu badan di situ, sepuas-puasnya. Nah, di situ yang orang nggak tahu bang, pas pada saat hubungan itu siapa bang?
kalau yang saya lihat ya, itu memang wujudnya itu si Tongseng ini wujudnya Tongseng, istrinya istri, cuman jin atau ya saya sebutnya silumannya, siluman King Kong ini, kera putih ini, itu masuk ke Tongseng nidurin si istrinya. Itu. Nah, terus yang ditunggu, saya bilang kalau lagi mens gimana Bim, kata dia. Itu yang ditunggu. Pas lagi mens itu. Dari situ kalau lu nanti punya anak, jangan sampai anak ini walaupun dia lahirnya dalam keadaan kayak gimana pun, jangan sampai lu sakitin. Lu harus lu jaga, lu sayangin, karena inilah yang dibilang cucunya yang ratu, saya bilang. Nah, disitulah memang dia ngakuin setiap malam Selasa Kliwon itu hubungan, pokoknya habis dibaca mantra itu dia ngelakuin bisa nggak kehitung bang, nggak kehitung sama istrinya. Nah di situ setiap habis ngelakuin itu, besoknya bang, itu ada aja bang yang mesen barang sama dia, sampai dia nggak kenal itu orang. Ada yang pernah mesen barang orderan minyak goreng bang, itu sampai 2 miliar bang. Kan nggak punya modal, dikasih modal bang, duit asli gitu. Nah terus dari situ ada 2 bulan kemudian, 2 bulan kemudian ya, 2 bulan kemudian teman saya telepon, Bim, anak gua sakit. Anak lu yang mana? Anak lu yang kecil. Ya lu tahu konsekuensinya kan? No. Iya. Ya udah, lu bawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit, saya nggak tahu gejalanya apa, cuman pokoknya sampai rumah sakit ya nggak ada bang, udah meninggal. Saya nggak datang ke rumahnya waktu itu, karena saya ya satu kerja, satu banyak pasien kan. Dari situlah 6 bulan kemudian teman saya nelpon saya, Bim, gue mau pindah rumah. Di mana? Ya, pokoknya dari Jakarta Utara lah gitu. Ya udah, kapan mau pindahnya nih? Segini. Ya udah, saya ke sana, saya ritualin di sana. Nah, kaya tuh bang dia, kaya, benar-benar kaya. Sampai tahun 2013 itu dia ngubungin saya, Bim, lu mau minta apa katanya? Lu ke rumah dong, saya main ke daerah Jakarta Utara itu ya. Ya saya kaget dong, rumahnya ya itu 4 rumah ya di komplek itu dibeli jadi 1 buat dia. Dan dia udah punya toko sembako itu dari Pulau Jawa sampai Lampung tuh dia punya, di beberapa pasar itu dia punya toko sembako. Nah di situ tahun 2014 dia bilang sama saya, Bim, kan gue tinggal sebentar lagi nih, bisa nggak diperpanjang katanya. Bisa, kan gue bilang bisa, lu 2 kali perpanjang, cuman gue nggak bisa ganggu gugat nih, dikasihnya berapa gitu. Terus gimana prosesnya? Saya antar bang, saya antar tuh 2014 itu saya antar lagi ke daerah Jawa Timur itu, ke Petilasan itu. Dari situ minta tumbal lagi kan, minta tumbal lagi ibunya, karena teman saya ini minta, gue pengen lebih kaya dari yang pertama Bim. Ya kalau mau minta pengen lebih kaya ya ibu lu, saya bilang. Bener bang, pas sampai di sana yang ratu minta ibunya. Nah di situ yang kedua ini tumbalnya itu yang dipotong itu bukan kambing bang, sapi betina itu dipotong. Nah dipotong itu saya nggak, gimana ya prosesnya, saya waktu pas motongannya saya nggak ngeliat, itu teman saya sendiri yang motong. Cuman teman saya lari nyamperin saya, dia nangis, Bim itu ibu gua. Ya udah, memang untuk konsekuensinya kan lo tahu gitu. Itu oh ya maaf saya lupa bang ya, saya lupa. Jadi untuk teman saya ini tiap tahunnya juga dia harus numbalin bang, tapi bukan keluarganya. Oh ada korban lain? Ada korban lain tuh harus. Jadi korban untuk perjanjian pertama tuh keluarga, orang yang kita sayangin. Dan tiap tahun tuh ada korban. Nah itu korbannya siapa? Korbannya itu ya kalau teman saya waktu itu rata-rata orang karyawan bang. Karyawannya dia yang udah makan
uangnya itu. Uang dari dia gitu. Itu setahun itu 9 bang. Setahun 9. 9. Nah terus kalau mau dapat lebih lagi, ya lu tambahin aja korbannya. Gimana caranya Bim? Waktu itu saya nggak mau ngajarin dia. Gampang nih, sini gua ngatur, kasih duit gua, kasih itu. Gua minta pecahan. Saya nggak pernah minta pecahan besar bang, karena kalau pecahan besar itu orang pasti curiga. Saya minta tuh pecahan 10.000, minta 5.000. Nah disitulah saya ritualin tuh. Ya, biasa bakar menyan gitu, kembang. Ya saya panggil, nih nanti kamu minta sama yang makan duit ini gitu. Saya ngomong masih jinnya ini, sama siluman monyet ini. Ya udah, di situ saya tebar di jalanan. Itu bang. Jadi kalau ada orang yang ngambil, ya itulah bang yang jadi korban. Ambil. tapi beberapa lembar atau satu lembar aja itu syaratnya? Ya sebanyak mungkin bang, saya nyebarnya. Saya sebanyak mungkin. Dan sebanyak itu juga korbannya? Ya sebanyak, ya nggak semuanya jadi korban bang. Soal kalau kita nyebar itu untuk akurasi kita dapat korban tuh hanya 40% bang. Soal kan berebut bang. Di jalan itu banyak orang nebar tumbal bang, banyak. Gitu. Banyak kuat-kuatan. Kadang kan ada yang bisa yang ditumbalin yang makan duit tadi yang saya sebar itu, kadang dia kuat gitu, nggak kena gitu. Jadi akurasinya kalau nyebar itu kurang kuat bang, memang kurang kuat, cuman banyak aja gitu bisa dapatnya. Misalnya kita nyebar itu duit 2 juta nih, ya taruhlah kita dapat 2 juta itu berapa puluh lembar kan gitu ya. Itu taruhlah kita dapat 20 orang aja udah bagus itu. 20-40 orang aja udah bagus. Itu. Nah, tumbal itu kan nggak semuanya mati, Bang. Kadang ada yang mati. Kadang kalau maaf nih silumannya nggak mau, Bang. Nggak mau ruhnya dia nih gitu. Sukmanya dia nggak sukain. Ya rezekinya, Bang, yang disedot. Hidupnya sial terus. Sakit-sakitan gitu. Kan tergantung keimanan juga kali ya. Ya bisa seperti itu. Itu yang pasti itu. Di situ bang. Nah saya nyebarin tuh biasanya. Itu soal ada kunciannya bang, ada amalannya sendiri. Di situ saya nyebarin tuh biasa di jalanan, di pasar saya nyebarin. Saya jatuhin aja tuh duit. Terus saya pindah lagi tempat, saya jatuhin lagi tuh duit gitu. Itu kerjaan saya begitu. Jadi, nah disitulah tahun 2014 sampai akhirnya 2018 itu anaknya nelpon saya, anaknya yang besar. Anak yang besar nelpon saya, mau ketemu saya. Akhirnya anaknya nanya, sebenarnya bapak ada urusan apa sama om katanya. Bapak pernah pesen kalau nanti ada bapak udah nggak ada umur, saya disuruh ngubungin om. Enggak ada urusan apa-apa, saya tertutup tuh. Akhirnya anaknya nanya, om bapak ngelakuin pesugihan ya, om yang bantu katanya. Akhirnya saya terbuka, iya benar. Nah disitulah dicerita, om adikku yang segini gitu, anaknya yang nomor 3 nih. Anaknya yang nomor 3 itu lagi sakit bang. Ya kalau menurut yang waktu itu kan saya sakit, maka saya ke rumahnya tuh ke Jakarta Utara. Saya lihat anaknya itu dadanya biru bang. Anak yang nomor 3 ini dadanya biru. Nah terus saya semenjak anaknya yang nomor 5 itu lahir tuh, saya nggak tahu bang wujudnya kayak gimana, saya nggak tahu. Nah 2018 itu saya kaget ngeliat itu anaknya, maaf banget, cacat lah gitu, lahir dalam keadaan cacat. Nah terus anaknya yang gede inilah yang ngomong sama saya, itu om semenjak ada si itu tuh katanya, jadi papa sama mama tuh nggak peduli lagi sama kita, sama aku, sama adik-adikku. Itu adikku sakit gitu, dia nggak ngurusin, yang ngurusin suster semua katanya. Oh situ. Terus juga banyak lah om yang namanya di rumah tuh kayak biar rumah gede gini kayak angker om katanya. Ya saya ngeliat emang rumah itu isinya setan semua gitu loh, setan semua, siluman semua gitu ya, namanya tempat pesugihan ya bang ya. Nah, disitulah akhirnya anak ini saya
Saya duduk di samping anaknya yang nomor 3 ini. Saya gimana ya bang, saya di situ mulai hati nurani saya ngebayangin gimana kalau anak saya gitu kan. Dan di situ saya lihat itu anak wujudnya bukan anak itu lagi bang, bukan anak perempuan itu lagi, itu wujudnya itu udah kerak gitu bang. Saya lihat kerak, ya ampun saya bang. Nah semenjak pertemuan saya itu 3 hari kemudian anak itu meninggal, anak yang nomor 3. Saya waktu itu kan nggak ketemu tongsengnya. Nah 2019 itu tongseng itu bilang sama saya, Bim, kemarin anak gue udah nggak ada, sekarang istri gue sakit-sakitan. Ini gimana? Saya bilang, ya kan lu udah mau habis waktunya. Saya bilang, tolongin gue. Ntar deh gue pikir-pikir. Saya tuh udah mulai goyang bang, 2018 itu saya udah mulai goyang. Nah 2019 itu istri saya hamil bang, anak saya yang ketiga. Nah di situ memang divonis anak saya itu ngalamin kelainan organ gitu kan. Nah akhirnya anak saya meninggal. Di situ lahir meninggal bang, situ saya ngedrop bang, saya ngeblank lah di situ, saya ngeblank. Apakah anak saya jadi korban? Pikir saya kan, saya ngamuk nih saya bang. Akhirnya ternyata saya ngamuk lah sampai goib-goib itu saya samperin semua tuh bang, ya secara merogoh sukmo saya samperin. Terus setiap petilasan yang saya datangin itu saya samperin, mereka enggak ngaku gitu loh. Cuman dari situ akhirnya saya ketemu bang, saya ketemu sama ya suara di situ. Saya untuk disuruh ninggalin semuanya gitu. Nah, akhirnya 2019 itu saya sakit bang, ya, kalau menurut dokter itu asam lambung. Jadi apa yang saya makan itu semua keluar, jadi muntah juga, BAB juga di situ. Itu sehari itu istri saya ngitungin itu bisa 60 sampai 70 kali saya BAB. Nah, saya mau dibawa ke rumah sakit, saya nggak mau. Saya bilang saya mau mati di rumah ini. Saya bilang, ini rumah ini gue yang beli, gue mau mati di sini. Kalau perlu kuburin gue di kamar ini. Saya bilang. Nah di situ bang, ya saya ketemu sama ya ibu saya, almarhum bapak saya, nenek saya, semua itu saya udah lihat, udah saya panggilin. Tetangga semua udah pada datang, mau dibawa ke rumah sakit tapi saya nggak mau. Nah di situ akhirnya saya nggak sadar, yang saya lihat itu saya dibawa sama cahaya bang. Saya dibawa, saya ngelihat badan saya gitu, saya ngelihat anak istri saya di situ semua pada nangis di situ. Nah disitulah akhirnya saya sampai dibawa itu, akhirnya saya ngelihat bang, dikasih lihat apa kelakuan saya waktu itu. Dulu semenjak saya lahir itu saya dikasih lihat kelakuan saya di situ, betapa bejatnya saya gitu ya, betapa bejatnya saya. Terus saya dikasih lihat juga orang-orang yang udah ditumbalkan itu, terus sama yang ngelakuin pesugihan itu bang, itu ya, saya ngelihat semua bang di tempat-tempat itu. Nah, di situ akhirnya saya nggak kuat bang, saya maaf Man, minum kopinya, diminum dulu bang. maaf bang. Iya aman bos. Dan dari situ saya akhirnya saya ngelihat sebuah sosok yang pernah saya lihat waktu dulu saya belajar rogo sukmo. Ya di situ orang pakai baju kayak saya gini, baju sorjan cuma warna hitam. Ya dia leluhur saya kan. Kamu tahu saya siapa? Saya nggak tahu. Saya yang nuntun kamu katanya. Allah ngizinin saya buat nuntun kamu. Kalau kamu ingin hidup, kembali ke jalan Allah. Nah, akhirnya saya dibawa lagi bang sama cahaya itu bang. Saya ketemu sama cahaya yang benar-benar bersinar. Saya nggak pernah lihat cahaya itu bang. Nah saya tanya, siapa engkau? Aku adalah aku, kata cahaya. Ya itu pertanyaan itu sampai sekarang buat saya seperti ini bang. Aku adalah aku. Ya,
Ya udah yang ketemu cahaya itu saya nggak bisa bang, saya mohon izin, saya nggak kuat untuk cerita. Akhirnya saya kembali, nyata saya itu udah di klinik bang, saya udah nyatain mati. Sudah udah diikat bang, sudah diikat. Saya bangun bang, saya bangun, istri bawa pulang lagi, rame lah, orang takut, benar-benar takut. Bawa pulang hidup lagi. Katanya saya udah 2 hari nggak sadar katanya, maka dibawa ke klinik sama istri saya itu malam. Siang itu saya bangun, jadi sebelum saya bangun itu saya dengar azan bang, saya dengar azan, jadi ada cahaya putih gitu ya, cahaya putih, saya dengar azan dari arah situ, saya jalan, saya ngeliat tubuh saya masuk ke situ, saya balik lagi ya, saya hidup lagi gitu. Nah, dari situlah saya putuskan saya untuk hijrah. Di situ. Nah, disitulah akhirnya saya pemulihan. Teman saya datang ke rumah saya itu, Tongseng itu tuh tahun 2019. Nah, saya bilang saya nggak mau bantuin lo, nggak mau lagi yang namanya pesugihan yang berbau musik, saya udah nggak mau. Lo nggak denger gua kemarin dong mati seng, cuman gue dikasih hidup lagi. Dia nggak percaya bang, cerita begitu dia tuh nggak percaya. Akhirnya si Tongseng ini marah-marah lah sama saya. Nah, saya disuruh lihat istrinya, saya datang bang rumahnya. Dia nggak dirawat rumah sakit bang, jadi dia nyewa perawat di rumahnya. Ya Allah, istrinya itu bang busuk semua badannya bang, melepuh kayak habis kebakar. Tadinya cantik nyambun-nyambun. Tanpa sebab itu sebelum. Ya sebabnya kalau menurut kedokteran Herpes, kalau menurut ilmu kedokteran Herpes. Nah di situ saya bilang ya udah Mei, ini emang ini udah ketentuannya, lo harus terima, saya bilang. Nah di situ saya lihat tuh bang, ya siluman dari sana udah datang, udah di sampingnya itu 2 siluman kera itu. Nah istrinya meninggal 2 hari, saya pulang deh kalau nggak salah ya, saya pulang 2 hari meninggal istrinya. 2 hari kemudian Tongseng ngamuk-ngamuk sama saya, wah segala macam cacian lah buat saya kan gitu. Lo yang ngejerumusin gua, saya bilang saya nggak pernah ngejerumusin dulu. Di awal kan saya bilang namanya pesugihan itu ada resikonya, itu kan yang minta lu. Semua udah dijelasin, akhirnya dia nerima. Akhirnya ya saya pesan sama dia, lu nggak lama lagi seng. Saya gitu, nggak lama lagi. Nah masuk 2021, waktu itu udah musim covid bang ya, udah covid. Itu anaknya bang yang bontot itu, yang cacat itu meninggal bang kena covid, meninggal. Nah anaknya yang besarnya ini nelpon saya, Pak, apa Om, Bapak lagi ada masalah katanya sama pemerintah lah. Intinya ya usahanya dia entah gimana, ya saya nggak bisa nyeritain lah, ada sebuah instansi yang lagi nyidik gitu. Ya udah saya bilang sama anaknya, ya udah kalau kayak gitu kamu cari penasehat bisnis gitu. Saya nggak ngerti masalah ini, untuk gimana soal aset bapakmu banyak banget. Udah tuh dia mencari, mungkin ya mencari ke arah sana, anaknya gede. Akhirnya 2021 setelah anak yang bontot meninggal, teman saya nggak lama meninggal bang. Tongseng. Ya Tongseng itu meninggal. Nah meninggalnya itu tragis juga bang. Jadi karena dia udah depresi berat bang, dia itu sama keluarganya dibawa ke rumah sakit. Dia stres tuh kayak orang gila gitu ya. Yang saya pernah ketemu terakhir itu dia udah nggak pakai celana bang di rumahnya. Udah nggak pakai celana, udah kayak orang gila, benar-benar kayak orang gila. Wah saya lihat di situ udah banyak banget bang makhluk bang. Saya bilang nggak lama lagi nih. Saya bilang sama anak yang gede, bapakmu udah nggak lama lagi nak. Udah Om minta maaf, Om nggak bisa bantu apa-apa lagi. Udah saya pulang tuh. Saya pulang, anaknya nelpon, Pak, Bapak saya bawa ke rumah sakit ya. Ya terserah kalian lah, dibawa ke rumah sakit. Ya, saya nggak mau nyebut rumah sakitnya. Jadi ada di rumah sakit itu semalam kabur bang, dikejar satpam tuh, dia kabur ke jalan raya, ditabrak sama yang
Kalau kata orang mau ditabrak sama mobil gede, mobil kontainer, apa mobil apa sih, nggak hancur bang. Pokoknya udah ada ke atas semua hancur berantakan. Ya Allah, saya bilang, saya nggak ngeliat lagi. Saya bilang, saya udah cukup tuh ngeliat kayak gitu. Nah, dari situlah cerita si Tongseng ini habis. Nah, disinilah pasien-pasien yang lain saya temuin. Yang tadinya saya nggak pernah nemuin pasien, saya temuin, saya nasihatin untuk tobat. Saya bilang, tapi di situ mereka nggak mau tobat. Itu malah mereka malah kasihkan, malah ngejar-ngejar saya untuk perpanjang kontrak. Karena jarang bang orang dukun yang mau ngusahain gitu. Kalau saya, ya waktu itu saya dikasih kesempatan buat memperpanjang gitu. Saya cuma bisa memperpanjang 2 kali, 3 kali, paling gitu doang. Dikasih perpanjangnya berapa saya nggak bisa bantu. Yang pasti saya bisa, kalau yang lain nggak bisa bang. Nah sampai saya kerja nih bang di bos saya ini, yang sekarang saya kerja. Ya itu pasien saya juga. Oh. Iya. Jadi tahun 2000 pasien pertama saya itu keponakan, dia punya keponakan, ini bos saya. Lu bos saya ini nggak seperti ini. Nah sekarang bos saya ini bisa seperti ini, gimana ya? Dulu saya bantu juga ke situ juga. Nah itu saya bantu itu dia tahun 2005 bang. 2005 dia proses, cuman dia agak lambat. 2007 baru dia meledak. Nah meledaknya dia usaha dia itu 2019 waktu musim COVID itu. Dia ya perusahaannya bersangkutan dengan kesehatan gitu. Nah dia ini termasuk salah satu konglomerat di Indonesia gitu. Saya nggak bisa nyebutin namanya sampai sekarang. Cuman kebetulan nih bos yang sekarang ini dia dapatnya panjang, dia 15 tahun gitu. Dia 15 tahun dapatnya panjang. Nah untuk proses tumbalnya itu yang pokok perjanjian awal itu anaknya dia juga, cuman ini anak yang pertama. Nah untuk setiap tahunnya itu 9 juga, cuman bisa lebih sampai 21. Nah nyarinya gimana? Kalau saya dulu nyarinya, saya nyariin bang tumbal itu. Tadi saya tebar, cuman saya di situ tahun 2010 itu nurani saya mulai ada lah gitu. Tadinya kan saya nggak punya nurani banget gitu ya. Tadinya ada karyawan yang ditumbalin. Terus saya bilang 2010, semenjak 2010 itu jangan karyawan bos, saya bilang. Terus siapa? Udah sini gue yang cariin. Gue minta duit segini, saya ritualin, saya cariin. Dan tumbal saya rata-rata preman bang. Preman-preman yang suka minta malak-malak gitu. Ya adalah pentolan preman ternama yang udah jadi tumbal ada situ. Nah sampai sekarang bang, di situ dia tuh jadi berkembang terus sampai sekarang. Nah ini bos ini udah mesen sama saya, Bim, waktu saya kayaknya udah deket, tolong kamu usahain. Cuma saya di situ mikir bang, ya sekarang saya ngikutin kayak Benyamin aja. Bim, ini usaha lagi turun nih Bim, tolong kamu jalan. Oh iya bos, minta duit. Sini saya nggak kerjain bang, saya di rumah saya tiduran aja. Saya bohongin terus. Saya bohongin artiannya duitnya kadang ya nggak saya buat makan, nggak saya bagi-bagiin orang, cuman nggak buat saya tumbalin gitu, bukan buat tumbal. Gitu saya kasih orang, nggak apa-apa kalau itu loh. Saya kerjainnya, saya bilang lu nggak lama lagi ya nggak apa-apa, biarin, saya bilang lu mati sama emang brengsek lu, saya bilang kan, saya gitu sama dia tuh situ bang. Jadi ya kalau pesugihan itu kadang kan yang saya sayangin gini bang ya, orang udah banyak yang kepepet nih bang, ketemu sama penipu yang jadi dukun gitu, ataupun jadi dukun yang malah gitu. Jadi penipu. Itu dari situ saya kasihan sama orang-orang itu. Cuman ya mereka dikasih tahuin juga susah gitu loh. Kalau saya sih saya hati-hati, makanya mau nanya pesugihan apa nih sama saya, terus saya kasih tahu biar nggak ketipu gitu. Misalnya ciri-cirinya kayak gimana, misalnya kayak teman saya ini termasuk yang nikah sama jin bang.
Ada pesugihan jual umur, terus ada pesugihan jual janin, ada pesugihan tali pocong, ada pesugihan apa, itu loh. Jadi nggak, kalau selama saya pesugihan saya nggak pernah bang yang namanya itu bang goib itu nggak ada. Itu nggak ada tuh bang goib. Yang ada itu jual umur. Tuh. Memang kalau jual umur itu ini bang, jadi nggak ada tumbal di awal tuh nggak ada. Umur kita sendiri yang dijual, tumbalnya nggak ada, kita sendiri. Tapi itu cepet bang, paling lama 5 tahun, paling lama. Tapi biasanya cuma 2 tahun, 3 tahun orang dapetnya gitu. Nah itu duitnya gimana? Duitnya itu nggak di tempat bang dibayarnya. Duitnya itu nanti dikirimnya ke rumah. Memang dia ngelihat di tempat nih, itu duit bisa kita bawa pulang, tapi orang lain nggak bisa ngelihat. Jadi kalau ada dukun yang bilang nih jual umur di sini dapat 23 miliar, sekian puluh miliar, duitnya bawa pulang bawa karung, bohong. Itu duitnya bisa diambilnya di rumah. Jadi dari lokasi itu kita cuma dapat nih bayangan doang nih. Bayangan nih lu dapat sekian puluh miliar. Bawa pulang, ritualin di rumah. Ritualnya apa? Motong biasa sih ya. Tadi selamatan tadi kayak gitu. Lain tempat, lain syarat, bisa lain ritual di situ. Terus itu kalau jual umur, jual musuh. Ada yang ngetren nih sekarang jual musuh bang. Jual musuh itu banyak penipunya bang, banyak buat korbannya nih sekarang. Nah jual musuh itu nggak sembarangan bang. Jual musuh itu kalau yang saya pernah tahu gitu ya, misalnya istri selingkuh nih, istri kita selingkuh nih, itu yang jadi tumbal kita, istri kita itu. Nah tahun berikutnya siapa? Tahun berikutnya ya si pasangannya itu, tahun berikutnya siapa? Dia sendiri, si pelaku pesugihan itu. Cuma 3 tahun berarti kan, gitu. Orang cuman di sini banyak tipunya, nggak jual musuh siapa aja yang lu keselin, dia punya utang sama lu, ditagih bayar nggak bisa, malah ngamuk, itu aja dijual, nggak bisa kalau menurut saya. Saya belum pernah nemuin yang kayak gitu. Kalau jual musuh itu di daerah Garut bang, daerah Garut, daerah Sukabumi, Cirebon tuh ada, saya tahu tempatnya, saya pernah ngeritualin di sana. Itu cuman nggak lama, 3 tahun itu yang saya ngalamin sendiri, 3 tahun gitu. Jadi ya disitulah saya kasihannya banyak orang-orang mencari pesugihan yang ketipu tapi mereka nggak kapok-kapok. Nah, kalau juga mereka kita ceritain nih kayak teman saya ini di sana kehidupannya bang. Kalau abang mau tahu mau percaya atau enggak ya terserah lah. Jadi kalau saat setiap saya masuk di sana bang, itu mereka itu kepala mereka itu buat injekan kaki kita bang. Tangga itu boleh percaya boleh enggak, mereka itu tiap hari hanya megangin kendi buat ngucurin air, narikin kipas itu ditarikin, pokoknya lemah sedikit dipecutin. Abang tahu bayi yang jadi tumbal itu bang, di sana nasibnya jadi apa bang? Sewaktu mereka sebelum datang di sana, darahnya dulu bang disedot. Darahnya. Memang kita ngeliat sih anak itu nggak luka apa-apa. Iya nggak luka. Cuman kalau orang bisa ngeliat darahnya tuh disedot. Darahnya tuh disedot. Nah di sana dijadiin apa bang? Dijadiin bantal bang. Coba. Situ. Kalau kehidupan di sana tuh seperti itu bang. Nah kehidupan di sana itu seperti itu sampai kapan? Misalkan umur dia harusnya kalau dia nggak ngelakuin itu dia umurnya sampai 70 tahun. Nah dia ngelakuin itu di umur 30 tahun. Nah dia dapat pesugihan itu 7 tahun. Ya berarti dia meninggal di umur 37 tahun. Nah 37 tahun sampai 70 tahun itu dia ngabdi di sana bang. Jadi begituan. Jadi budak. Gitu. Jadi budak. Bukan disiksa. Enggak ada yang disiksa. Jadi budak. Sampai disuruh jilatin dubur, bener bang. Gila, sampai dijadi ya saya, makanya orang halu. Ya itulah yang saya, kenyataannya seperti itu yang saya lihat. Dan untuk di tempat pesugihan di sini biasanya nih, karena orang misalnya
tempat keramat, di situ udah terkenal pesugihan, jadi citranya jelek. Orang bilang, Kuncennya bilang nih, di sini nggak ada tempat pesugihan, buat nutupin soal nanti yang ketemu langsung sama si goib itu si pemohon pesugihan sama si goib. Kuncen tuh hanya nganterin, apalagi kuncen setempat cuman nganterin doang. Kalau mas saya kan saya enggak, saya jelasin sedetail-detailnya karena saya sudah komunikasi dulu sama si Raja Jin tadi. Gitu bang. Nah tapi orang kalau kita nasihatin ke situ tuh nggak bisa itu. Nah kalau kayak di daerah tadi Jawa Timur tadi, saya juga dikasih simbol bang. Biasanya tuh para kuncen gitu, para kuncen itu dikasih simbol. Nggak, saya ini dikasih simbol juga. Saya punya simbol, cuman yang saya bisa nunjukin tadi, kalau punggawannya datang nih saya sebut nama si, maaf ya, yang kayak dari Jawa Timur itu Ratu Kuning. Ratu Kuning, nama panjangnya siapa, saya sebut, saya geduk bumi, terpunggawanya datang loh. Punggawanya datang, saya sebutin simbol saya. Itu. Nah, itu yang untuk pesugihannya di tempat itu. Di tempat itu ada dua, Bang. Jadi ada yang hitam, maksudnya buat nyari kekayaan dengan jin. Ada yang mencari dengan keberkahan leluhur. Jadi leluhur itu mendoakan, leluhur yang di situ mendoakan ada. Jadi dua tempat. Nah, saya kalau untuk yang dari leluhur ini saya dikasih kenang-kenangan di sana, Bang. Kalau Abang mau lihat saya kasih lihat. Ada barangnya. Ini ya di pasar mungkin nggak tahu ada, nggak tahu enggak. Oh, Abang lihat aja ada apanya itu. Ada apanya? Sidik jarinya jelas. Oh iya, sidik jari. Sidik jarinya jelas ya. Itu. Iya. Ini Jadi, yang di sana. Ini buat kita berinteraksi dengan si leluhur ini. Iya. Ini di tempat itu, cuman tadi saya bilang ada yang jalurnya jin tadi, ada yang jalur leluhur. Kalau minta berkah sama leluhur, ya kita minta keberkahan sama leluhur. Gitu. Ini waktu, ini saya dikasih di sana. Itu apa namanya? Kalau menurut saya ini Kujang. Kuncung. Cuman yang uniknya ini kok ada sidik jarinya gitu kan, kayak pijitan jari gitu loh. Gitu. Kayak masih basah, dulunya dipegang orang gitu, jadi keras gitu ya. Iya, itu kan pas buat kayak jari-jari kita tuh. Itu Bang. Jadi Bang Bimo ini setelah menjadi seorang kuncen itu udah banyak pasien-pasiennya gitu Bang ya, sebelumnya. Sebelum si Tongseng ini. Banyak banget. Saya nggak mau dibilang kuncen Bang, karena saya nggak punya tempat. Saya nggak praktek di sebuah tempat. Saya lebih senang kalau saya dibilang dukun. Gitu. Karena saya bebas ke tempat mana aja. Yang di situ goibnya sudah saya ajak kerjasama gitu. Kayak pesugihan tali pocong. Iya, jadi tahun 2000 itu yang tadi saya cerita, saya awal pertama kali jadi dukun tadi, saya melakukan ngantar orang pesugihan tadi. Tahun 2003 itu saya garap tali pocong. Tahun 2004 saya belajar lagi jual sate gagak atau sama sate bulus. Gitu. Oke, nanti kita angkat lagi kisahnya bisa Bang ya. Karena bisa. Ini lumayan sangat menarik kisah Bisa. pengalaman dari Bang Bimo ini ya. Bisa. Karena ini bukan kita mengajarkan hal-hal yang buruk ya ke penonton. Ini adalah seenggaknya jadi pelajaran buat kita gitu Bang ya, bahwa hal-hal yang seperti itu jangan pernah kita
untuk ikuti gitu Bang ya. Nah, setelah Bang Bimo berarti sadarnya pas kematian itu Bang ya. Pas anak saya. Karena semuanya anak Bang ya. Iya. Gimana? Oke. Mungkin nggak apa-apa Bang Bimo kalau misalkan berat Bang Bimo buat ceritanya, nggak apa-apa di skip ya. Itu jadi pengalaman Bang Bimo sendiri bahwa semuanya itu yang membuat Bang Bimo sadar gitu dengan apa yang telah Bang Bimo kerjakan ini ya. Iya. Jadi ya gimana ya? Nah, kalau cerita anak saya, ya di situ sebenarnya situlah Allah menunjukkan kuasanya kepada saya gitu. Karena di situ dulu saya pernah berucap sama istri saya waktu saya nikah sama istri saya. Ya saya bilang saya nggak pernah mau punya anak perempuan karena kelakuan saya Bang. Oke. Kelakuan saya perempuan itu buat saya itu mainan dulu. Ya walaupun muka saya banyak kekurangan begini. Entahlah, saya dulu pernah jadi Arjuna mungkin di masa saya dulu muda. Saya pernah berucap situ, tetapi istri saya ingin anak perempuan. Nah Allah menghijabah itu semua, menghijabah keinginan istri saya dan menghijabah keinginan saya. Tapi Allah Maha berkehendak dan Maha mengetahui. Di situ Allah tahu segala kekurangan kami, maka diambil anak itu. Dan Allah disitulah Bang, dalam perjalanan tadi waktu saya mati suri kalau kata orang, disitulah Allah menunjukkan kepada saya, maka saya bisa bercerita semua apa yang keinginan saya itu Allah hijabah. Jadi saya nggak pengen punya anak perempuan, dijabah sama Allah, diambil sama Allah anak saya. Istri saya pengen punya anak perempuan, dikasih anak saya. Maaf Bang, istri saya dulu demi anak, buat anak saya ini, karena kami tahu anak saya udah ada kekurangan, istri saya sampai ninggalin pekerjaannya Bang. Karena istri saya udah di sebuah instansi lah, statusnya juga ya namanya udah, ya maaf ya Bang, di instansi lah, udah resmi kerja sama negara gitu, pensiun dini. Itu buat persiapan ngurus anak saya. Ternyata pas lahir hanya 3 menit umur anak saya. Saya nggak ikut BPJS, nggak Bang. Bayar pribadi. Saya pengen yang spesial. Ya buat apa selama ini saya cari uang? Maaf ya, saya bilang. Sanggup saya bilang. Sanggup. Kasih yang terbaik. Tapi di situ Allah menunjukkan nggak ada seberapanya yang kamu punya. Itu. Terus itu untuk melepas semua itu gimana akhirnya? Saya pernah Bang tahun 2022 itu saya ikut ruqyah di ruqyah, sampai adalah seorang ustadz terkenal dalam bidang ruqyah. Waktu itu dia ada acara, saya ikut ruqyah. Ya saya di ruqyah kesurupan begitu lagi. Ya masih sampai sekarang saya nggak, malah tambah tajam sekarang kalau gitu. Cuman saya berusaha nggak mau pakai itu, kecuali kalau memang buat nolong orang gitu. Ya seperti sekarang saya nolong orang apa Bang, saya kalau jalan di mana aja nih, saya kalau ngelihat ada tumbal saya ambil Bang. Nah terus ya ini belum selesai. Ada pasien saya satu di rumah itu juga, jadi dia ini dulu pelaku pesugihan, cuman bukan nama saya. Dia pesugihan gagal kalau saya bilang. Jadi tumbal udah jalan, tapi kekayaan gak didapat, tapi tumbal jalan terus. Itu anak kedua udah nggak ada, istrinya udah nggak ada, tinggal sekarang dia. Nah ini dia lagi saya obatin, ini belum selesai. Ada gitu. Ya sekarang saya berusaha untuk berbuat baik begitu. Oke. Jadi mencegah hal-hal yang nggak diinginkan sama si pelaku pesugihan, atau misalkan orang yang dalam keadaan kena santet gitu mungkin Bang ya. Kalau lebih tepatnya kena santet, iya, kena santet ada. Pasien saya banyak yang kena santet ada. Cuman saya pokoknya yang berbau sama magic lah, saya sebisa saya bantu. Kayak ya tadi saya mau kesini
saya mampir di situ, ada warung tuh sepi, saya kasihan. Saya beli aqua gelas, saya duduk di situ. Ya nggak lama datang orang beli. Terus saya tinggal, saya sholat maghrib di dekat masjid sini doang. Masjid apa, Al-Hidayah? Iya. Nah, masjid itu saya sholat, itu baru seksi ini. Saya paling lihat tadi, kok ini kayak ditutup gitu. Cuman saya nggak ngomong sama orang itu, bang nih saya bersihin, yang enggak. Saya datang ke situ. Apa nih yang dikerjain sama dia? Saya kasarnya nih ya. Lu di sini ngapain? Saya tanya mana nih, mau goib kirimannya nih? Saya tempelengin lah atau saya pukulin lah di situ secara batin gitu. Kalau lihat orang saya duduk rokok, saya yang itu yang orang lihat. Ya. Tapi sukmasnya lagi keluar di situ biasanya. Ya tadi saya berusaha, saya ngobat, saya bersihin lah gitu, saya bersihin, saya tinggal gitu. Kerjaan saya sekarang saya berusaha untuk berbagi ke situ. Yang pastinya untuk kebaikan bang ya. Ya. Gitu ya. Terus kayak ada tetangga lagi yang korban mirah delima atau apa. Itu mirah delima kan orang banyak yang ketipu ya. Ya saya anuin, saya selamatin, berarti nggak jadi ketipu kan gitu. Untuk metodenya sendiri, cara pengobatannya pakai apa? Ya kalau saya sih nggak ini ya paling pakai air. Kalau nggak bekam, saya ajar meditasi. Jadi ya pertama saya nggak sembarangan bang. Kayak saya ngeliat nih misalnya kayak ada orang, oh ini kayaknya, wah ini ada apa nih di badannya, ada goibnya gitu kan. Nah saya tanya, ngapain di sini? Gue mau ngabisin dia. Disuruh siapa? Disuruh si ini. Saya nggak ngomong sama si orang ini lu disantet nggak? Saya nggak ngomong gitu, nggak. Ya udah saya kerjainnya sendiri. Gitu loh. Kayak misalnya kalau ngobatin orang ya, maaf, kecuali dia datang. Kalau bang tolong ngobatin, saya kena gini. Ya saya obatin, saya kasih air. Ya udah nih terapinya saya bekam gitu. Saya nggak pakai pakai menyana, enggak. Saya cuma diem aja, senyap aja ya seperti dawuh eyang saya. Ya kalau dibilang eyang saya malu sebutin kok eyangnya orang mulia, cucunya kayak gitu. Yang saya tuh ada di poster-poster itu bang. Kalau di keluarga saya turun temurun ngasih tahu kita tuh keturunan di situ. Oke. Situ. Tahu. Nah disitulah yang saya pernah berpesan, berdakwah di tempat yang gelap. Inilah cara saya berdakwah di tempat gelap. Makanya saya juga hadir ke sini. Saya nggak mau dilihat begini wujud saya tuh gimana. Saya nggak mau ketenaran lagi bang. Bener-bener saya udah meninggal ketenaran itu. Nah kayak perlu abang tahu nih, jalur Bekasi itu bang ya sampai ke Pulau Gadung itu banyak bang tumbal. Makanya pesan saya, jalan kalau di jalan manapun lah, kalau bisa jangan kosong. Ya kalau muslim ya banyaklah berzikir. Banyak bang, banyak tumbal. Apalagi maaf ya bang ya, abang tahu Grand Mall gak? Grand Mall tahu. Grand Mall sampai ke Cacing bang, tol Cacing. Tumbal bececeran bang. Itu tumbal yang udah nyerap bang. Jadi tumbal itu ada yang disiram air, ada yang nebar duit, ada yang nebar emas. Yang ngeri itu yang udah disiram air bang. Dia jadi melalui medianya air. Naruh setannya itu atau pujaannya itu di situ. Nih lu cari di sini, situ. Ngeri. Nah cuman untuk akurasinya tadi saya bilang 40% karena apa? Saking banyak orang naruh pada berebut gitu. Siapa duluan yang dapat? Itulah yang saya bilang akurasinya dapat hanya 40%. Itu makanya kalau bisa dimanapun kita jalan, kita jangan kosongnya gimana kita. Kalau kita muslim ini kita selalu berzikir, ingatlah Allah gitu. Selalu ada Allah di tiap bulan napas kita. Insya Allah kita akan dapat perlindungan Allah. Iya, gitu. Ya emang harus kayak gitu sih sebagai muslim setiap saat ya diharuskan kita berzikir ya. Ya. Entah itu ya kalau kata si siapa Bang Andi ya, zikir kolbu atau zikir yang lainnya gitu kan, dalam hati bisa kan. Ya. Gitu. Oke, Bang Bimo. Mungkin next kita angkat yang
pesugihan ini Bang ya, apa namanya, tali pocong kayaknya. Tali pocong. Bagus juga itu. Nah di sini sebelum kita akhiri, mungkin Bang Bimo ada yang perlu disampaikan lagi nggak, pesan dan kesannya mungkin? Ya, kalau Silakan. untuk yang tali pocong, gini Bang, saya harus ada izin dulu karena saya izin sama si yang nunggu. Oke. Saya izin, saya takut dia ganggu gitu loh, Oke. takut nongolin atau gimana. Nah terus ya banyak lah pesugihan, jenis pesugihan apa, kalau mau tanya ntar saya jelasin. Yang benar tuh begini, kalau yang itu tuh cari duit doang gitu, ntar saya jelasin gitu. Nah cuman saya nggak mengedukasi untuk orang cari pesugihan ya. Ya ini semua buat semua, saya minta dan saya peringatkan, jangan sekali-kali masuk dalam lingkaran pesugihan. Karena di situ sekali kita masuk sulit kita keluar. Dan perlu diketahui, itu namanya sialnya itu sampai 3 sampai 7 keturunan kita akan sial jadi miskin. Karena apa? Rezekinya sudah diambil dulu sama kita yang melakukan. Gitu loh. Jangan sekali-kali gitu bersekutu dengan setan, karena kalau menurut ajaran yang saya imani gitu, jangan sekali-kali lah kita berbuat musyrik gitu, menduakan Allah, jangan. Jauhi itu. Oke, Bang Bimo, terima kasih buat waktunya ya teman-teman. Jauhi perbuatan yang musyrik atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Oke, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Bimo, yang merupakan mantan seorang dukun. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi di channel YouTube Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Bimo, terima kasih Makasih, Bang, buat ya. waktunya. Siap. Silakan di Liong lagi. Siap. Mantap. Sampai jumpa.